Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai budidaya tanaman kelapa. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai perawatan TBM. Ya. Bagaimana yang bagus dalam persiapan menuju tanaman TM, tanaman menghasilkan. Jadi kalau sudah persiapan menjadi tanaman menghasilkan, apa-apa saja sih yang perlu dilakukan, perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa TM ini tergantung pada jenis kelapanya. Nah, dan itu tergantung pada jenis perawatan TBM-nya. Untuk tanaman kelapa ganja itu kalau dirawat optimal, yang pokok-pokok ya tadi pupuknya oke, tidak ada naungan, kemudian airnya cukup, nutrisinya cukup, itu 2,5 tahun itu sudah mulai berbunga. Artinya 3,5 tahun itu sudah panen. Nah, 3,5 sampai 4 tahun sudah panen. Setelah itu apa yang perlu dilakukan? Nah, untuk tanaman yang tipe dalam biasanya umur 5 tahun baru mulai berbunga, dan nanti umur 6 tahun sudah memasuki masa TM. Yang pertama dilakukan adalah jelas membuat bokoran atau piringan. Nah, itu harus bersih dari gulma. Ya, baik dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul atau cara yang lain. Kalau kebunnya sangat luas, bisa secara kemis kadang-kadang. Tapi ya lebih bagus secara manual. Nah, itu yang perlu dilakukan pertama. Karena dengan piringan atau bokoran ini akan membantu proses-proses selanjutnya. Apa itu? Yaitu melakukan pemupukan, melakukan kegiatan yang lain, panen misalnya. Nah, ini harus kita bersihkan. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu kegiatan yang sangat penting, karena ini sudah memasuki fase generatif, maka perlu dilakukan pemupukan. Ya, kalau pemupukan ini ya yang penting jangan musim kemarau gitu. Yaitu yang hujannya juga pas jangan terlalu tinggi, supaya tidak banyak, kalau kemarau tidak banyak yang menguap, kalau hujan jangan banyak terbawa air licin. Nah, makanya yang pas ya, sering menjadi pertanyaan, jelas ini pupuknya apa saja. Jadi kalau sudah TM itu bisa dipupuk dengan kombinasi pupuk organiknya harus ada. Nah, dengan menggunakan pupuk organik kohe, ya, kotoran hewan ataupun pupuk kandang. Dosisnya berapa? Nah, ini yang perlu diketahui. Ya. Jadi sebentar ini saya lihatkan dosisnya supaya kita nggak salah ya. Jadi kalau tadi pupuk kandang tadi adalah dua kali lipatnya TBM kemarin, yaitu 250 kg per pohon per tahun untuk TM ya, pupuk kandang tadi. Nah, ini untuk menjaga nutrisi. Kemudian pupuk majemuknya apa? Yaitu di TM1 itu 4 kg pupuk NPK MG yang lengkap. Jadi pupuk majemuknya adalah 136274 TE. Nah, itu 4 kilo per pohon per tahun. Nah, ini diharapkan pengalaman kita ini cukup memberikan nutrisi pada tanaman kita.
Kemudian tadi sudah penyangan gulma, pembersihan piringan, bokoran. Kemudian yang kegiatan yang perlu dilakukan adalah membersihkan pelepah yang jatuh. Nah, ini harus dirapikan, ditaruh di bawah supaya memberikan mulsa juga. Yang patut dicontoh bahwa kelapa ini tidak perlu di pruning. Justru kalau dipotong pelepahnya akan menyebabkan buahnya nanti kecil-kecil. Nah, beda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit kan perlu di pruning, nah, karena tidak ngeletek sendirinya. Kalau kelapa itu lepas sendirinya pelepahnya. Jadi sudah secara alamiah dia sudah tahu pelepahnya jatuh. Justru kalau dipotong pelepahnya menyebabkan nanti produksi berkurang, buahnya kecil-kecil, lonjong-lonjong, kan gitu. Nah, berikutnya adalah jika ada menangani hama dan penyakit. Ya, kalau sudah TM agak besar, ini biasanya hama yang menyerang adalah tupai, cacing. Nah, ini yang sering menjadi hama. Kemudian masih juga kadang kumbang janur, Brontispa longissima. Ini juga harus dikendalikan. Ya, nanti kita bahas semua. Kemudian penyakit gugur buah, cengkirnya pada jatuh. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, ini khusus untuk yang kelapa ganja, biasanya karena buahnya lebat, ini harus diperhatikan penanganan buahnya supaya tidak pada jatuh sengleh, jatuh karena keberatan buah. Ini harus dicongkok, ditali atau dikasih congkok itu tadi ya, kasih penyangga supaya tidak pada berjatuhan. Ini karena memang kalau yang ganja produktivitasnya sangat tinggi, perlu dibantu oleh tali, ditali gitu. Itulah kegiatan-kegiatan kita di masa TM. Apa saja kemudian karena TM ya tentunya panen, ya panen. Jadi panen dari TM ini perlu diperhatikan tujuan kita untuk apa? Apakah kita produksi untuk degan? Nah, ini ya panennya harus tepat, yang umurnya berapa? 9 sampai 10 bulan, ini untuk degan. Untuk tanaman tuanya, ya 11 sampai 12 bulan. Nah, kemudian kalau diambil, ya kalau kopior untuk bibit, ya itu 11 bulan. Jadi panennya tepat. Jadi ini harus tahu kita taksasi atau forecasting dari produksi kelapa kita. Ya, jadi kelapa ini jumlah pelepahnya pertanaman berapa, nanti posisinya buah matang itu di tandan nomor berapa. Ya, jadi itu juga harus dipelajari kapan panennya supaya tepat. Nah, apa yang diminta tepat, karena panen sesuai dengan umur itu tadi. Ya, kemudian forecasting untuk taksasi ramalan produksi juga bisa dilakukan. Ya, demikian pemirsa, ini perawatan di tanaman menghasilkan tanaman kelapa, baik melihat cara cara yang dilakukan maupun sampai panen ini. Nah, semoga para petani kelapa semua sukses untuk berkebun kelapa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.